selamat pagi, ketemu lagi masih bersama dengan saya Junita Heni Hutagalung yang akan menemani pembelajaran biologi kalian pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kalian sarapan terlebih dahulu. Kalian boleh makan ini atau makan ini dan juga itu. Ya, baiknya kalian makan sumber karbohidrat. Kenapa? Karena karbohidrat itu mengandung energi besar sebelum kalian melakukan aktivitas seperti aktivitas belajar. Nah, kembali ke karbohidrat. Nasi seperti ini tentunya tidak asing bagi kalian. Sebentar, saya ambilkan contohnya. Oke, ini dia nasi. Kalian tahu ini nasi? Ya, nasi putih biasa. Ketika nasi ini kita makan, saya makan ya. Kemudian kita kunyah, kira-kira rasanya bagaimana ya? Benar, manis. Kenapa manis? Nah, begini dia ceritanya. Pencernaan itu dimulai dari mulut. Kemudian gigi akan melumatkan nasi ketika kita mengunyah. Nah, bersamaan dengan itu, enzim petialin yang ada di air liur atau air ludah itu akan mengubah karbohidrat nasi menjadi gula atau amilo menjadi glukosa atau maltosa. Nah, gula-gula yang dihasilkan dari pencernaan oleh enzim petialin inilah yang menyebabkan rasa manis. Sehingga jangan heran, nasi yang dikunyah itu akan terasa manis daripada kita giling dengan bantuan alat. Nah, kenapa nasi yang kita kunyah tadi terasa manis? Karena di situ ada yang namanya enzim. Nah, enzim. Jadi materi kita hari ini yang berkaitan dengan enzim. Apa-apa saja yang akan kita bahas dalam video, ini dia. Baiklah, untuk lebih jelas, silakan kalian saksikan dalam video berikut ini. Enzim merupakan suatu senyawa kimia yang berfungsi mempercepat jalannya reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel atau sering disebut sebagai biokatalisator. Secara kimia, enzim tersusun atas dua komponen, yaitu komponen protein dan komponen bukan protein. Komponen protein disebut apoenzim, sedangkan komponen bukan protein disebut gugus prostetik. Apoenzim dan gugus prostetik merupakan suatu kesatuan yang disebut holoenzim. Apoenzim yang tersusun oleh senyawa protein mempunyai sifat termolabil atau tidak tahan panas. Sedangkan gugus prostetik yaitu bagian yang bukan protein pada enzim apabila berasal dari senyawa anorganik atau ion logam disebut kofaktor, dan jika berasal dari senyawa organik kompleks misalnya NADH, FADH, dan vitamin B maka disebut koenzim. Sekarang kita lihat bagaimana sifat-sifat enzim. Adapun sifat-sifat enzim adalah sebagai berikut. 1. Bersifat biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. 2. Bekerja secara spesifik, artinya hanya bekerja pada substrat tertentu. 3. Kerja dipengaruhi oleh suhu dan pH. Suhu optimum enzim sekitar 40 derajat Celcius dengan nilai pH yang berbeda untuk setiap enzim. 4. Dapat bekerja secara reversibel atau bolak-balik. Artinya, enzim tersebut dapat bekerja untuk menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain atau sebaliknya, menyusun senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Dan yang kelima, dapat bekerja di luar dan di dalam sel.
Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana cara kerja enzim. Terdapat dua macam teori mekanisme kerja enzim, yaitu satu, teori lock and key atau teori kunci gembok, dan yang kedua adalah teori induced feed atau teori induksi pas. Kita bahas yang pertama, yaitu teori lock and key atau kunci gembok. Enzim berperan sebagai gembok dan memiliki bagian kecil yang dapat mengikat substrat sebagai kunci, dan bagian itu disebut sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim ini mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Berdasarkan hal tersebut, maka enzim bekerja secara spesifik. Apabila enzim rusak karena pengaruh suhu atau pH, bentuk sisi aktif enzim akan berubah yang mengakibatkan substrat menjadi tidak sesuai lagi untuk enzim tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mekanisme kerja enzim yang kedua, yaitu teori induksi pas. Pada model ini, sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk substrat. Nah, sekarang kita lihat faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang pertama adalah temperatur. Pada temperatur tinggi, enzim akan mengalami denaturasi protein, sedangkan pada temperatur rendah dapat menghambat laju reaksi. Temperatur optimum enzim yaitu sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Faktor yang kedua adalah perubahan pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino pada sisi aktif enzim, sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substrat. Faktor yang ketiga adalah konsentrasi enzim dan substrat. Agar reaksi berjalan optimum, maka perbandingan jumlah enzim dengan substrat harus sesuai. Dan yang keempat adalah zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor merupakan zat yang dapat menghambat kinerja enzim. Terdapat dua jenis inhibitor berdasarkan cara kerjanya, yaitu satu, inhibitor kompetitif, yaitu jenis inhibitor yang memiliki struktur mirip dengan substrat sehingga baik substrat maupun inhibitor berkompetisi untuk bergabung dengan sisi aktif enzim. Inhibitor yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif, yaitu jenis inhibitor yang berikatan bukan di sisi aktif enzim, tetapi mengubah bentuk sisi aktif enzim sehingga kompleks enzim substrat tidak terbentuk. Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara inhibitor kompetitif dengan inhibitor non-kompetitif dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan jenis reaksi yang dialami, enzim diklasifikasikan menjadi dua golongan. 1. Enzim hidrolase. 2. Enzim desmolase. Enzim golongan hidrolase yaitu enzim yang dapat mengubah substrat dalam kondisi berair atau terdapat penambahan air. Contohnya enzim karboksilase, enzim protease, dan enzim lipase. Sedangkan enzim golongan desmolase yaitu golongan enzim yang dapat memecah ikatan CC atau karbon-karbon dan ikatan CN atau karbon dan nitrogen. Contohnya adalah enzim peroksidase, dehidrogenase, katalase, karboksilase, dan transaminase. Nah, itu dia tadi penjelasan seputar enzim. Jadi enzim itu bertindak sebagai biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Nah, betapa baiknya ya si enzim itu.
Baiklah, materi kita pada hari ini sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di materi bagian kedua, masih di topik metabolisme. Terima kasih dan tetap semangat!